Maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Benar, Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara webinar Basic Training yang diadakan oleh Basic Style. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya di sini selaku moderator yang tentunya akan memandu jalannya webinar pada kali ini. Teman-teman, webinar kali ini diadakan oleh Basic Step. Basic Step sendiri merupakan komunitas youth development lintas sektor yang berkomitmen menjadi platform yang mendidik generasi muda agar melek seni negosiasi, diplomasi, krisis iklim, etika, dan juga optimasi media sosial, dan juga startup ekonomi. Nah, melalui program yang diadakan oleh Basic Step, yakni baik program edukatif dan juga inspiratif, yang dimana didesain untuk menantang pola pikir konvensional dengan fokus pada pembinaan karakter dan juga pengoptimalan minat bakat. Di mana Basic Step ini memastikan bahwa generasi muda memiliki wawasan dan juga keterampilan global yang berakar pada nilai-nilai lokal. Adanya basic training webinar kali ini menjadi langkah awal member Basic Step dalam membentuk fondasi Youth Life Village yang harapannya dapat menjadi profesional di bidangnya dengan karakter kuat dan juga visi jangka panjang sesuai dengan perkembangannya. Baik, sebelum itu marilah kita bersama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar acara webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Berdoa dimulai. Langsung saja, sebelum kita memasuki pada webinar kali ini, marilah kita bersama-sama kita dengarkan sambutan dari CEO Basic Step atau yang mewakili kepadanya disilahkan. Oke, Kak Kamal, makasih ya waktunya. Selamat malam teman-teman semua, stepper, pengurus Basic Step, member batch 2 ataupun Stepia di sini yang juga bergabung. Oke, pada malam hari ini dan besok ya kita adakan pelatihan atau basic training, mengingat kita baru oprek seperti itu sehingga perlu nih diberikan pembekalan dasar agar teman-teman nanti ketika in charge di departemen masing-masing atau klaster masing-masing, baik itu media, POD, event ataupun bisnis, itu sudah memiliki keterampilan dasar yang mana nanti akan menunjang dan mengoptimalkan kinerja dari teman-teman sekalian seperti itu. Nah, pada malam hari ini atau basic training sesi satu ini kita akan sharing knowledge sih sama Kak Umu. Kak Umu ini spill dikit ya Kak, nanti dijelaskan juga sama oleh Kak Kamal selaku moderator sebelum materi. Jadi Kak Umu ini merupakan Mawapres 2 ya dari Universitas Lampung dari Sumatera nih. Nah, ini ada Kak siapa ya kemarin dari yang Lampung ya, ada Kak Halimatus itu dari Kerinci juga seperti itu. Dan Kak Umu ini juga merupakan teman seangkatan dulu waktu berkomunitas di Leeds Foundation seperti itu. Beliau menjadi youth manager. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman belajar terkait manajemen waktu, produktivitas, dan lain sebagainya dari Kak Umu. Dimanfaatkan sebaik mungkin pada forum malam hari ini. Mungkin cukup dari saya, Arda selaku CEO Basic Step. Saya kembalikan ke Kak Kamal selaku moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Tidak usah kita lama-lama, langsung saja kita memasuki acara inti pada webinar kali ini. Tentunya pada webinar kali ini kita kedatangan salah satu pemateri yang sangat hebat, yakni Kak Umu Adila. Selamat malam Kak Umu Adila. Selamat malam. Ya Kak, sebelum ada pepatah mengatakan bahasanya tak kenal maka tak sayang nih Kak. Ya, sebelumnya bisa dikenalkan secara singkat nih pada teman-teman.
terkait Kak Umu Adila sendiri. Ngomong-ngomong, ini panggilannya, saya manggilnya apa nih? Kak Umu aja. Oke, Kak Umu. Bisa diperkenalkan singkat terkait Kak Umu. Kamu panggilannya siapa, BTW? Kak Kamal. Kak Kamal. Oke, terima Iya. kasih banyak Kak Kamal gitu. Halo teman-teman semua. Coba nih sebelum aku perkenalkan diri, aku mau tahu seberapa semangat kalian untuk ngikutin webinar pada malam hari ini. Coba ketik di kolom chat dari 1 sampai 1000. Seberapa semangat kalian untuk ikut webinar malam hari ini? Ayo. Ayo ketik di kolom chat ya. 999 kurang satu Masya ya. Allah. Teman-teman kayaknya ini semangat semuanya nih Kak. Jadi harus semangat ini. Wow, semangat semua ya. Oke, asalnya dari mana aja nih kalau boleh tahu? 800 per 1000. Oke, nanti kita bikin semangatnya jadi 1 miliar ya. Purwokerto, Kak. Tangerang, Bandung. Wow, dari mana-mana ya. Kak, Oke, kayaknya makasih ini semua. dari satu Indonesia ini ada semuanya Kak. Oh, keren banget nih, luar biasa banget gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Umu Adila. Aku merupakan mahasiswa berprestasi kedua Unila dan juga kenal sama Kak Arda sebagai Youth Manager dari Leeds Indonesia Foundation dulunya gitu. Mungkin itu aja sih perkenalan singkat aku, nanti bakal aku kenalin lebih lanjut di PPT ya. Ya mungkin tidak usah berlama-lama. Kebetulan teman-teman ini lagi semangat semua nih Kak. Langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Umu untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Kamal. Oke, jadi malam ini kita bakal belajar lebih jauh terkait dengan productivity, gitu. Terkait dengan produktivitas. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kakak memperkenalkan diri kakak lebih jauh gitu di slide berikutnya. Oke, halo semua, nama aku Umu Adila. Aku merupakan performance marketing sekarang kerjaannya di salah satu brand skincare buat ibu hamil namanya Rintik Skincare gitu. Dan selain itu aku juga sampai sekarang masih bekerja sebagai mentor matematika di Salam Cendekia. Selain itu, kakak juga punya bisnis own salah satu bisnis yaitu gift box di sekitaran Unila sini yang namanya Hadiahin gitu. Nah, ini kakak, karena ini kebanyakan mahasiswa ya, ini BTW pada mahasiswa atau pada udah kerja nih? Kakak boleh tahu nggak umurnya pada umur berapa aja nih? Coba ketik di kolom chat ya. Mahasiswa Kak, oke. Aku SMA, bahkan ada yang masih SMA loh. Good, karena masih mahasiswa nih kakak bakal jelasin beberapa prestasi kakak selama berkuliah gitu sampai bisa jadi mahasiswa berprestasi. Nah, kakak merupakan salah satu awardee dari perusahaan multinasional yang namanya Cargill, yaitu awardee dari Cargill Global Scholars Program. Nah, selain itu kakak juga merupakan speaker dan mentor terkait dengan beasiswa di 20 lebih dari 50 seminar sekarang jatuhnya terkait dengan scholarship, productivity, dan lain-lain. Nah, kenapa terkait dengan scholarship gitu? Karena selama berkuliah kakak berhasil mendapatkan 5 beasiswa. Beasiswa dari Cargill Scholarship, Bright Scholarship, Smart Scholarship, Data Print Scholarship, dan IAIC Scholarship kayak gitu. Nah, selain itu juga ada di sini beberapa prestasi kakak di bidang internasional, yaitu dapat gold medal dari paper, bronze medal dari paper, dan lain-lain gitu. Terus kak, gimana sih kak bisa loh selama kuliah memanfaatkan waktunya biar bisa dapat banyak prestasi kayak gini? Nah, hari ini kita bakal ngebedah langsung nih cara kakak dulu belajar, cara kakak dulu bisa mengatur waktu selama berkuliah gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ternyata selama berkuliah kakak juga nggak cuma aktif sebagai mahasiswa berprestasi gitu, tapi ada beberapa pengalaman organisasi yang pernah kakak lewatin dulunya gitu, yaitu sebagai
Youth Manager Business Development di Leeds, Indonesia. Project Leader dari International Youth Leader Summit di Korea. Tapi ini waktu itu kakak nggak jadi berangkat ke Korea sebagai project leader karena visanya ketolak gitu. Padahal kayak itu sedih sih, pengalaman sedih kakak. Padahal itu kayak tiket pesawat udah dibeli, hotel udah disiapin gitu. Tapi waktu itu nggak jadi berangkat ke Korea karena tiket pesawat gitu. Bahkan di tahun yang sama waktu itu kan COVID ya 2022. Jadi Kargil ini kan beasiswa internasional ya. Jadi yang penerima beasiswanya itu kayak bukan dari Indonesia aja, kayak tapi Indonesia, Amerika, Brazil, India, Cina gitu. Dan biasanya kita ditemuin di satu tempat, entah itu di Belanda ataupun di Amerika. Dan di tahun tersebut juga kakak gagal ke Amerika karena COVID. Agak sedih gitu, tapi kayak nggak apa-apa. Jadi pembelajaran buat kedepannya nanti gitu. Nah, selain itu kakak merupakan staf ahli Kementerian Luar Negeri dari BEM Unila serta bendahara dari komunitas juga. Nih, sama-sama anak komunitas nih kita, yaitu komunitas berbagi yang ada di Lampung yang namanya Mari Berfaedah. Nah, beberapa pengalaman volunteering kakak, ini yang keluar-luarnya gitu, itu kakak pernah jadi delegasi International Young Leaders Expedition di Vietnam, dan juga volunteer dari Pemuda Indonesia Menyapa itu di pelosok Nusa Tenggara Barat gitu. Terus kayak penasaran gak sih Kak gimana caranya nih tetap jadi mahasiswa berprestasi, terus jadi lulusan terbaik tapi punya organisasi, punya pengalaman volunteering. So, gimana cara bagi waktunya? Kita bakal belajar lebih jauh. Jangan lupa disiapin pulpennya karena materi-materi hari ini bakal penting banget buat kalian di masa depan nanti gitu. Dan seperti kata guru kakak dulu, kalau misalnya ilmu mau benar-benar melekat itu harus dicatat. Oke? Mungkin bisa di next. Oke, sebelum kita mulai, karena tadi nih kakak dengar semangatnya baru 999, baru 800, belum 10.000, bahkan baru ada yang baru 1.000. Jadi kakak mau kita semua sama-sama memejamkan mata dan dengarkan lagu yang bakal di setel kali ini gitu. Semoga lagu ini bisa membangkitkan mood kalian dan semangat kalian buat dengerin materi hari ini gitu. Oke, mungkin operator bisa dibantu setel lagunya. Kak Kamal juga ya harus memejamkan mata. Fokus, dengarkan, dan hayati. Kakak juga. Oke, sama-sama memejamkan mata ya. Belum mulai, belum mulai. Nanti kalau udah mulai kabarin. Oke, gimana? Udah dengerin lagunya belum? Udah dihayatin belum? Coba nih kakak mau lihat di kolom chat apa perasaan kalian setelah dengerin lagu tadi. Coba ketik di kolom chat ya. Kalau misalnya mau resen juga boleh. Kalau dari Orang saya sih Kak, makin semangat. makin semangat. Oke, yang Betul. lain yang lain. Termotivasi Kak. Pasti kita mampu meraih mimpiku gitu. Yang lain, cuma Prita aja yang bales. Yang lain mana ini? Gimana perasaannya setelah mendengarkan lagu tadi? Gitu, coba. Terharu. Oke, termotivasi, terharu ya kan. Jadi kita kayak punya semangat lagi gitu untuk ngejar mimpi kita gitu. Kita harus bisa percaya sama diri kita bahwa kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita gitu. Oke, mungkin bisa dibantu share screen lagi PPT-nya. Oke, mungkin setelah dengar lagu ini kita bakal next gitu. Jadi yang pertama gitu, sebelum kita mulai materi produktivitas, kakak mau tanya dulu nih, tujuan kalian itu apa sih gitu? Goals kalian itu apa gitu? Selama menjadi seorang mahasiswa itu gitu. Karena kalau kalian udah tahu dari awal tujuannya apa, goalsnya apa gitu, kalian bakal bisa mengejar itu dan memanfaatkan produktivitas dari waktu kalian gitu loh. Jadi di sini kakak mau sebelum mulai kita tahu lebih jauh terkait dengan dream wall dulu gitu. Jujur, dream wall ini yang ngebantu kakak buat meraih mimpi-mimpi kakak.
Dulu kakak punya mimpi pengen jadi mahasiswa berprestasi, pengen jadi lulusan terbaik gitu. Dan itu semua bisa berhasil karena dibantu sama Dream Wall ini gitu. Di sini ada kata-kata orang-orang hebat tidak hanya melihat mimpi, mereka bertindak untuk mewujudkannya gitu. Jadi kenapa Dream Wall ini penting gitu? Kalau misalnya kita udah mencatat mimpi kita, melihat mimpi kita setiap harinya gitu. Nah, tanpa kalian sadari itu, alam bawah sadar kalian tuh bakal ngebantu kalian, menggerakkan kalian menuju mimpi yang kalian impikan itu. Nah, ini Dream Wall kakak waktu di zaman-zaman tahun 2022 kalau nggak salah gitu. Kakak pengen jadi salah satu bagian dari pejuang muda gitu. Tapi waktu itu ternyata nggak dibuka di tahun kakak, gagal mimpinya. Terus kakak pengen ikut ekspedisi Sapa Papua ke Raja Ampat, ternyata gagal juga mimpinya di situ. Pengen ikut Wisely gitu, ternyata karena terlalu sibuk gak sempet daftar Wisely, gagal juga gitu. Pengen intern di Tokopedia gitu, tapi ternyata rezekinya intern di Kargil gitu. Terus pengen jadi mawapres utama gitu, dan akhirnya kakak berhasil jadi mawapres kedua. Pengen dapat data print scholarship, berhasil. Pengen dapat international competition, berhasil juga. Pengen jadi volunteer pengajar jelajah nusa, ternyata gak bukaan juga tahun itu. Terus pengen jadi bagian dari Moon gitu. Nah ini, dari Dream Wall ini, walaupun gak semua mimpi kalian tercapai gitu, mungkin tercapainya nanti, mungkin mimpi tersebut masih tertunda gitu. Tapi ini bisa lebih mengarahkan diri kalian kemana gitu loh. Di sini juga banyak kegagalan kakak gitu. Bahkan lebih banyak kegagalannya kan daripada keberhasilannya gitu. Tapi dari sini kita harus belajar untuk gak mudah menyerah gitu. Punya growth mindset gitu. Untuk terus berkembang dan berkembang gitu. Bukan cuma kalau gagal ya udahlah saya memang gak bisa gitu. Ya udahlah saya memang kemampuannya segitu doang gitu. Ketika kita punya growth mindset, kita tuh jadi kayak termotivasi kayak justru kegagalan ini langkah saya menuju kemenangan nantinya gitu. Ini evaluasi saya buat saya jadi orang berhasil ke depannya nanti. Gitu loh. Jadi Dream Wall ini bisa membantu memetakan apa yang kalian impikan gitu. Coba jadi mulai sekarang setelah ikut webinar ini kalian bikin Dream Wall ini di Canva. Tulis 10 mimpi besar kamu di tahun ini. Itu penting banget. Bahkan kakak ada Dream Wall kakak di HP pun bahkan kakak bikin untuk kakak lihat setiap hari. Pengen jadi pembicara di TEDx dan lain-lain gitu. Itu salah satu mimpi kakak juga gitu loh. Jadi mulai bikin Dream Wall. Itu langkah pertama sebelum masuk ke productivity ini gitu. Baru setelah Dream Wall ini nggak bisa nih cuma Dream Wall doang, mimpi doang, tapi kita nggak bertindak untuk mewujudkannya. Itu berarti kita bukan orang hebat itu. Jadi kita harus bisa ngebuat langkah-langkah aksi yang bakal dijelasin di next slide. Oke. Terus Kak, gimana sih Kak bisa cara Kakak ngatur organisasi, terus ngatur prestasi, terus ngatur akademik juga semuanya bisa diambil gitu. Masa-masa kuliah kan lama ya, bukan cuma setahun gitu loh. Ada 4 tahun gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu kita selama 4 tahun itu dengan lebih maksimal gitu. Caranya dengan membuat planning, yaitu yang namanya planning jangka panjang dan planning jangka pendek. Kayak kalau misalnya dalam 1 tahun kakak langsung berprestasi, organisasinya keren, segala macam itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Otak kakak juga nggak sekeren yang kalian bayangkan juga gitu loh. Biasa aja sama kita manusia biasa gitu. Terus jadi kita harus bikin plan jangka panjang sama plan jangka pendek ini. So, apa bedanya plan jangka panjang dan plan jangka pendek? Nah, plan jangka pendek itu goals yang mau kita capai per semesternya. Jadi kayak per semester itu apa yang mau kita fokusin. Plan jangka panjang itu goals yang mau dicapai di akhir gitu. Misal, jadi kakak itu dari pas masih semester 2 dulu kayak kakak itu diajarin sama salah satu senior kakak ya kan terkait dengan plan jangka panjang dan jangka pendek ini. Terus akhirnya di situ kakak buat pokoknya jangka panjang saya lulus Unila, saya harus berhasil jadi lulusan terbaik
dan juga mahasiswa berprestasi, serta saya bisa dapetin beasiswa yang saya impikan. Itu plan jangka panjang kakak. Dan untuk meraih itu, nggak mungkin tiba-tiba kakak jadi berprestasi. Nggak mungkin tiba-tiba kakak jadi dapat beasiswa, gitu kan. Jadi ada plan jangka pendek yang kakak rancang per semesternya. Misal gini, oke semester ini karena aku mau kumlot nih, gitu. Jadi aku pengen di semester yang masih mudah ini, aku manfaatin waktuku buat mengerjakan buat fokus ke akademik kata kakak gitu. Jadi di semester satu kakak fokus ke akademik, tapi di organisasi kakak cuma jadi anggota-anggota gitu. Baru mencari organisasi yang cocok buat kakak gitu. Dan alhasil di semester satu kakak berhasil dapat IP 3,97 kalau nggak salah. Lupa waktu itu. Terus organisasi ya kakak cuma anggota doang, anggota dari organisasi masih tingkat fakultas gitu. Nah, terus kakak memaksimalkan waktu libur kakak itu. Kan waktu libur itu panjang ya. Jadi kayak harus ada yang aku lakukan, kegiatan yang fun tapi bermanfaat di waktu liburku gitu. Akhirnya di waktu libur kakak daftar waktu itu eh, banyak kakak daftar kegiatan internasional, terus kayak gagal sampai akhirnya kakak berhasil jadi delegasi dari International Young Leader Expedition di Vietnam. Itu pertama kalinya kakak keluar negeri, terus kayak kakak takjub banget gitu kayak, oh kayak kebuka gitu loh matanya gitu kayak, oh ternyata gini ya luar negeri gitu. Ternyata gini kita di tempat yang bahasanya nggak kita tahu, terus tulisan-tulisan jalan nggak ada yang kita tahu, nggak ada yang kenal kita gitu. Dan itu ngebuat kakak jadi pengen keluar negeri lagi gitu loh. Jadi ngebuka wawasan kakak gitu. Nah, terus dan nih semester kedua kakak fokus di organisasi kata kakak gitu. Akhirnya semester kedua kakak mulai uh, ikut banyak kegiatan di organisasi dengan lebih fokus lagi gitu. Terus semester 2 3 itu kayak ya IPK kan nurun gitu, enggak 3,9 gitu. Tapi kakak inget goals kakak harus kumlot. Karena kumlot itu nggak boleh ada nilai C, kakak harus mempertahankan itu. Cara mempertahankannya gimana? Pahami strategi dari perkuliahan gitu. Ini kayak main strategi gitu. Kayak jadi setiap awal masuk kelas itu kan kayak ada kontrak kuliah kan. Nah, di kontrak itu kan dijelasin bobot nilai, tugas berapa persen, ujian berapa persen gitu. Kakak lihat, oh yang paling banyak nih tugas, tapi bobot nilainya dia itu cuma 20%. Sedangkan ujian cuma sekali bobot nilainya lebih tinggi gitu. Jadi cara kakak bisa bertahan, oke kalau tugas nggak perlu perfeksionis lah, yang penting ngerjain aja, pasti nilainya nggak jauh-jauh beda gitu kan. Nah di ujian ini kakak harus maksimalin gitu. Jadi kakak memaksimalkan waktu itu di ujian-ujian gitu loh. Cara biar nilainya tetap bisa bertahan gitu. Tapi ya kakak juga ikut organisasi-organisasi gitu. Nah terus di liburan semester 3 atau ya pokoknya sebelum COVID itu akhirnya sebelum COVID, kakak jadi delegasi dari Pemuda Indonesia Menyapa. Terus itu pertama kalinya kakak ke pelosok negeri, ke sekolah yang bahkan isi muridnya tuh cuma 5 gitu. Dan itu kayak bener-bener ngebuka mata kakak gitu. Kayak, ya Allah ternyata pendidikan di Indonesia masih kayak gini gitu. Dan itu juga yang memotivasi kakak sebagai anak jurusan agribisnis yang nyampe sekarang masih tetap ngajar gitu. Masih tetap suka jadi speaker dan lain-lain gitu. Karena kakak pengen banyak mengajarkan ilmu yang kakak punya juga gitu loh. Biar banyak anak-anak yang mau mengejar mimpinya kayak kakak gitu loh. Nah itu. Akhirnya jangka pendeknya
Jaringannya Pak Umu berkendala, jadi kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Teman-teman kita tunggu sebentar ya. Ini Kak Umunya udah proses untuk join ke Zoom meeting lagi karena Kak Umu sedang terkendala di jaringannya. Jadi teman-teman sabar sejenak. Setelah ini kita lanjutkan lagi terkait materi dari Kak Umu. Sebelumnya teman-teman masih semangat semuanya. Kalau semangat, ketik seberapa semangat sekarang kalian mengikuti webinar kali ini. Bisa diketik seberapa semangat kalian hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, nanti di akhir sesi kita akan ada terkait absensi untuk mengikuti webinar kali ini. Jadi ikuti sampai akhir sesi dari webinar ini karena setelah penyampaian materi nanti akan diberikan link untuk mengisi presensi webinar kali ini. Jadi jangan keluar dulu sebelum webinar kali ini selesai sepenuhnya. Halo, halo, sorry ya, aku kelempar ya. Tapi teman-teman masih setia menunggu kok Kak. Soalnya semangat banget hari ini. Oke, oke. Aku boleh minta waktu 5 menit dulu belum? Boleh ya. Udah sampai 5 menit sih, 3 menit kayaknya. Sebentar ya. Ini aku ganti jaringan, tapi stabil nggak ya?
atau agak macet-macet? Kalau saat ini masih agak terdengar macet-macet kan? Oke, oke. Sebentar ya, ini aku ganti pakai Telkomsel soalnya. Bagaimana Kak, Kak Umi? Oke, baru selesai. Aku ngisi kuota dulu, sorry, sorry. Ya, ini baru ganti jaringan. Hmm, nah, sekarang udah aman belum? Aman Kak, udah lancar. Oke, sorry ya, sorry, sorry, agak kendala sedikit. Aku lupa cek ini. Oke, mungkin tadi bisa dilanjut sampai mana ya? Tadi aku ngejelasin. Oke, tadi terakhir aku sampai mana? Jelasinya, Kak Moderator. Terkait jangka panjang Kak. Oke, terkait jangka panjang, jangka pendeknya udah dijelasin kan tadi? Sudah. Oke, oke. Intinya, kakak ulang sedikit gitu. Jadi, jangka pendek itu goals yang mau dicapai per semester, dan jangka panjang itu goal yang mau dicapai di akhir gitu ya. Jadi nanti jangan lupa buat planning ini gitu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, sekarang kita belajar terkait dengan atomic habit. Jadi, atomic habit itu apa sih, Kak? Habit itu merupakan cicilan latihan atau kayak kegiatan yang kecil aja kalian lakuin setiap harinya tapi rutin. Nah, kegiatan-kegiatan kecil yang kalian lakuin setiap harinya itu nanti lama-lama bisa jadi goals kalian gitu. Mungkin bisa bermanfaat di masa depan gitu. Karena salah satu pepatah juga bilang kalau misalnya kesuksesan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Misal kamu ngeliat Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo gitu. Mungkin kalian lihat, oh Cristiano Ronaldo keren, Lionel Messi keren gitu. Tapi kalian nggak tahu gitu loh. Di balik itu semua pasti ada kerja keras yang mereka lakukan setiap harinya. Entah setiap hari mereka latihan bola, terus menjaga pola makan dan lain-lain. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang ngebantu mereka untuk jadi seorang pemenang gitu. Ibaratnya nih kayak gunung es, gambar gunung es di sini. Kalian lihat. Mungkin kalian cuma ngelihat puncak dari gunung esnya gitu. Tapi kalian nggak lihat di bawah laut itu ada pondasi yang kuat yang dibuat sampai bisa jadi gunung es ini, sampai gunung es ini bisa timbul gitu. Jadi
Orang-orang hebat itu pasti punya pondasi yang mereka lakukan gitu. Kegiatan rutin yang mereka lakukan setiap harinya gitu. Jadi mulai sekarang coba kalian rutin melakukan satu hal konsisten, buat perubahan dari situ gitu. Entah boleh kalian baca buku 1 hari 5 halaman gitu, atau kalian mau lari olahraga satu satu harinya cuma 15 menit gitu. Mungkin menurut kalian itu cuma hal sepele gitu, tapi kalian nggak tahu mungkin dari kebiasaan-kebiasaan itu yang bisa ngebentuk kalian nanti gitu. Kalau sekarang kakak lagi rutin untuk nonton film setiap harinya gitu, tapi kayak bukan cuma sekedar film gitu. Kakak nonton film itu wajib subnya English dan wajib juga filmnya English gitu, karena kakak punya goals buat bisa memperdalam bahasa Inggris gitu. Mungkin karena itu kelihatannya sepele gitu kan ya, tapi menurut kakak pasti bakal ada hasil dari eh, apa yang kakak lakukan sekarang gitu. Jadi itu yang namanya atomic habit, yaitu habit-habit kecil kayak titik-titik kecil untuk mencapai sebuah goals yang besar. Nah, ini penting banget nih. Mungkin bisa bantu next. Nah, bikin habits ini nggak bisa sembarangan bikin habits. Bikin goals nggak bisa sembarangan bikin goals. Kita harus punya yang namanya SMART method gitu. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Misal gini, oke, aku pengen jadi awardee beasiswa gitu. Apa sih yang harus aku lakukan setiap harinya biar bisa berhasil jadi awardee beasiswa gitu? Aku pengen baca, nambah pengetahuan dengan baca satu jurnal setiap harinya gitu, secara konsisten biar aku tahu permasalahan dan bisa berpikir lebih kritis gitu loh. Nah, itu kan spesifik. Jadi untuk bisa dapetin beasiswa, bikin esai, kamu memilih untuk membaca satu jurnal setiap harinya. Spesifik satu jurnal. Terukur jurnalnya satu setiap harinya selama 20 menit gitu. Dapat dicapai dan itu nggak mustahil. Maksudnya gini, ya udah aku pengen baca 100 jurnal setiap hari gitu. Itu kan nggak achievable gitu loh, terus nggak relevan juga gitu, dan harus time bound tepat waktu gitu. Atau misal kayak gini, aku pengen pengen deh jadi lebih langsing gitu, jadi aku mau lari setiap harinya 15 menit jam 5 sore di lapangan Unila gitu misalnya contohnya. Nah, itu yang kakak lakukan gitu. Jadi kakak setiap hari lari olahraga selama 15 menit, pulang sebelum maghrib, kayak gitu. Jadi harus terukur. Nggak bisa tiba-tiba kayak berat kamu 100 kilogram terus kamu mau turun berat badannya dalam waktu 5 hari. Itu kan mustahil gitu. Jadi ketika kalian punya habit juga, habit tersebut harus spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan time bound. Jadi mungkin aku pengen misalnya gini, habit baca Quran gitu. Aku pengen baca Quran setiap habis maghrib 2 lembar setiap harinya gitu loh. Nah itu, dan harus belajar konsisten juga gitu. Gak boleh kalian nyekip gitu ya. Gak apa-apa sih nyekip sekali-kali gitu. Tapi nanti kita bakal belajar di next gitu ya. Terkait dengan skip menyekipnya gitu loh. Tapi kalian bisa mungkin konsisten untuk melakukan ini di 3 bulan gitu. Nanti kalian pasti bakal jadi suatu kebiasaan lah. Oke, mungkin bisa di next. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan work-life balance gitu. Jadi apa sih Kak work-life balance ini gitu? Yaitu ketika kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan kita, mau dari akademik, dari organisasi, dari keluarga, semua itu bisa kita seimbangkan gitu. Ketika kita paham terkait dengan work-life balance ini gitu. Nah, ini dia cara kakak gimana mengatur waktu setiap harinya. Nah, ini schedule kakak pas kuliah ya. Kalau yang sekarang schedule kakak pas kerja beda lagi. Kakak kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, habis itu pulang istirahat sebentar, habis itu kakak ngajar gitu. Baru deh habis ngajar ngapain gitu loh. Kalau yang sekarang beda. Ini ketika kakak kuliah dan nyampe sekarang kakak masih melakukan ini gitu loh. Misal gini,
Eh, oke, pagi sore waktu aku buat fokus ke akademik gitu. Ya berarti kalau misalnya kalian eh, ada tugas dan segala macem, terus itu pemahaman materi, ya itu maksimalin di waktu-waktu kalian kuliah itu gitu loh. Maksimalin di sana gitu. Terus sorenya aku pengen olahraga. Nah, itu waktu kakak kuliah, kakak konsisten selama setiap jam 5 sore itu lari keliling embung gitu loh. Kalau misalnya sekarang kakak olahraganya nge-gym gitu. Kadang-kadang malam-malam kakak nge-gym gitu. Terus sore sampai malam kakak fokus ke organisasi, ngurusin organisasi dan lain-lain, itu waktunya malam gitu. Tapi ini nggak berlaku setiap hari. Mungkin kakak fokus ke akademik, kakak fokus ke organisasi, itu Senin sampai Jumat gitu. Tapi gimana caranya kakak bisa punya waktu buat hobi kakak, kesenangan kakak gitu. Nah ini kita belajar yang namanya take and give. Apa maksudnya take and give, Kak? Ini kakak belajar dari coach kakak ya. Jadi dulu itu kakak ambisnya kelewatan, bener-bener kayak eh pengennya belajar-belajar nyampe burnout sampai stres gitu. Terus kakak punya coach kan, jadi dulu itu. Terus kata coach kakak gini, kamu nggak boleh kayak gitu loh. Dia yang ngajarin kakak work life balance ini gitu. Harus bisa nyimbangin semuanya gitu. Tubuh kamu butuh yang namanya take and give. Maksudnya gimana sih Kak take and give gitu? Ketika kamu sudah meminta sesuatu dari diri kamu, kamu udah push diri kamu kerja keras, ayo belajar, belajar, belajar gitu kan ya. Kamu juga harus bisa ngasih hadiah buat diri kamu sendiri gitu loh. Ini pentingnya take and give gitu. Jadi nggak boleh terlalu ambis burnout juga itu nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat, oke kakak akademik nih pagi sampai sore, malam kakak ngurusin organisasi biasanya. Nah setelah itu kakak jam 10 malam pasti baca webtoon atau baca buku segala macam itu kakak lakuin gitu. Itu buat nge-refresh otak kakak lagi biar tidurnya lebih tenang dan bisa melewati hari. Terus Sabtu Minggu, kalau kalian cari tahu nih, apa hal yang bisa bikin kalian semangat lagi? Apa hal yang bisa bikin kalian bahagia lagi? Gitu. Jadi kakak setiap hari Minggu biasanya kakak main ke alam gitu. Jadi kakak jalan-jalan ke air terjun, entah itu ke sungai, yang penting bisa menenangkan diri kakak dan bikin diri kakak rileks gitu loh. Kamu izin mengingatkan Ya. untuk terkait pemaparan materinya kurang 5 menit lagi kamu. Terima 5 menit kasih. lagi. Oke, oke. Sebentar lagi kok. Nah, kayak gitu. Itu untuk hari Sabtu minggunya gitu. Terus hari hari Minggu biasanya kakak pulang kampung, ketemu sama keluarga gitu. Atau main sama teman-teman gitu. Nah, itu cara work life balance kalian gitu. Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya, ini adalah beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk ngebantu produktivitas kalian gitu. Kalau kakak dulu, biar ada pengingat setiap hari kayak, oke jam segini olahraga, jam segini apa gitu. Jadi kakak bikin di Google Calendar. Google Calendar itu kan bisa dicatat sampai jangka waktu yang panjang gitu, di rentang yang sama gitu loh. Nah itu, kakak dari Google Calendar gitu. Terus, Kak, kalau misalnya aku nih sering ke distract sama HP, apa yang bisa aku lakukan, Kak? Kamu bisa pakai aplikasi Forest ini gitu. Jadi dia ngebantu pakai teknik Pomodoro gitu loh. Jadi kayak misal kamu lagi belajar gitu. Mungkin waktu 25 menit itu HP kamu jadi nggak bisa dibuka biar kamu fokus belajar gitu. Nanti baru HP kamu bisa dibuka lagi gitu. Itu aplikasinya namanya Forest. Itu juga yang ngebantu kakak buat nggak terdistraksi gitu loh. Terus itu kalau misalnya nulis harian kakak mau ngapain aja gitu kayak hari ini mau ngapain aja itu kakak checklist di sticky notes gitu. Bikin checklist di sticky notes. Terakhir ada juga aplikasi yang ngebantu kalian buat eh, kayak ngebagi-bagi ini deadline-nya yang belum dikerjain, yang ini udah dikerja, lagi progres, ini udah selesai. Itu kalian juga bisa pakai Trello kayak gitu. Jadi ini tools yang bisa bantu produktivitas kalian. Oke, mungkin bisa di next. Lanjut, last. Terus Kak, gimana sih Kak cara mengubah hidupku ini jadi lebih baik gitu? Aku jadi lebih semangat jalanin hari-hari. Nah, itu, wait ya.
izin sebentar. Rumahku ada orang. Oke. Jadi terakhir, cara merubah hidup jadi lebih baik. Nah, yang pertama, ambil pulpen dan tulis 10 mimpi terbesar kamu. Nah, ini yang bisa ngebantu kamu untuk memanipulasi otak kamu dan ngarahin kamu ke mimpi tersebut gitu. Jadi, setelah ini coba kamu tulis 10 mimpi besar kamu itu apa aja gitu. Yang kedua, belajar untuk bisa memilih circle yang positif gitu. Misalnya kamu punya satu tujuan gitu. Cari circle yang ngasih energi dan power yang sama kayak kamu gitu. Karena gimananya kamu itu tergantung dari lingkungan kamu juga gitu kan. Selanjutnya tadi yang kata kakak, bikin dream wall atau vision board, terus lihat setiap harinya gitu. Terus belajar untuk ngucapin afirmasi positif ke diri kalian gitu. Karena itu bisa bantu kalian ngasih energi buat diri kalian sendiri, dan kalau kalian percaya diri gitu, itu juga kalian bisa jadi lebih yakin sama diri kalian gitu. Kayak mungkin kalian bisa setelah ini nulis 20 saya adalah gitu. Kakak dulu nulis saya adalah orang yang pemberani, saya adalah orang yang cantik gitu. Karena ketika kalian sudah percaya diri, lingkungan tuh bakal percaya juga ke kalian gitu. Nah, terakhir ucapin rasa syukur setiap harinya gitu. Kayak kalau kakak bikin yang namanya gratitude journal, itu kayak isinya, Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa belajar e-commerce. Alhamdulillah ya Allah, hari ini makannya enak, kayak gitu. Nah, itu juga penting buat kalian gitu, karena ketika kalian bisa mengucapkan rasa syukur, itu bakal menambah nikmat kalian setiap hari. Allah bakal menambah nikmat kalian gitu loh. Oke, mungkin bisa di next. Oke, terakhir dari kakak, hidup adalah pilihan, tapi pilihanmu adalah cerminan siapa dirimu gitu. Jadi nanti eh, mau jadi apanya kamu, mau jadi gimananya kamu, itu tergantung pilihan yang kamu ambil. Kalau kamu mau males-malesan aja, itu bakal kelihatan kamu bakal jadi kayak apa gitu. Tapi kalau kamu mau semangat, nggak pernah nyerah gitu, itu juga yang nyerminin siapa kamu sebenarnya gitu. Jadi balik lagi, hidup adalah pilihan, tapi pilihanmu adalah cerminan siapa dirimu. Gitu. Itu closing statement dari kakak. Oke, mungkin bisa di next. Oke, terima kasih dari kakak gitu. Kalau misalnya pengen ngobrol lebih lanjut atau nanya-nanya terkait produktivitas, prestasi dan lain-lain, bisa follow IG kakak di @umuadila. Mungkin sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman tadi udah dijelaskan nih sama Kak Umar terkait bagaimana kita menjadi produktif setiap hari, bagaimana kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang tentunya setiap hari memiliki progres dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, teman-teman, saat ini kita masuki sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin mencurahkan segala unek-uneknya, ingin bertanya apapun terkait tips and trick yang telah disampaikan sama kamu tadi, bisa ajukan tangan ataupun bisa diketik di kolom chat. Nah, silahkan. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan bisa ajukan tangan atau bisa dicatat di kolom chat. Monggo. Ngomong-ngomong, Kak Uno, ini moderatornya juga bisa tanya nggak? Boleh siapa aja nanya. Monggo teman-teman yang mau bertanya bisa acungkan tangan, lalu mikrofonnya dinyalakan, bisa langsung tanya ke Kak Umu langsung. Atau bisa melewatkan kolom chat, nanti akan saya bacakan. Tadi katanya teman-teman ini semangatnya sampai 1.000 semua. Banyak banget, tapi kok sekarang waktu tanya jawab nggak ada yang tanya nih Kak.
dari kamu mau nanya juga bisa. Itu ada tuh yang raise hand dari Prita. Nah, silakan Prita Anin kita bisa langsung perkenalan dulu mungkin. Hai, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan namaku Prita dan saat ini aku adalah mahasiswa semester akhir ya yang berkuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin ini tadi presentasinya sungguh menarik dari Kak Umu Adila dan sangat relate dengan kehidupan saya begitu Kak. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan gitu dari saya. Yang pertama, bagaimana cara kakak ini mengatasi rasa overthinking atau takut melangkah begitu? Karena saya sempat merasakannya dan itu beneran membuat saya semacam terhenti gitu loh Kak, kayak ragu karena takut salah, takut nanti keliru, takut nanti harus mengulang kembali. Nah, pasti ada gitu pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu kemudian yang kedua, pernah nggak sih Kak kayak ketika kakak ini sedang berjuang, kayak ya kalau saya ibaratnya lagi berjuang di skripsi gitu ya, itu kakak merasa kakak ini sendirian gitu loh, kayak perasaannya itu kenapa ya teman-teman yang lain itu kayaknya mereka happy-happy aja, tapi saya yang merasa overwhelmed, kesulitan dan ya bukan kesulitan sih, kayak saya merasa ini tuh benar-benar beban dan eh, belum bisa rileks gitu kalau belum diselesaikan. Sementara teman-teman saya itu bisa, mereka bisa senyum-senyum aja begitu. Mungkin itu dulu Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Prita Anindita. Sebelumnya saya ucapkan semangat kita sama-sama mahasiswa. Nah, mungkin itu dua pertanyaan dari Kak Prita tadi terkait pertama bagaimana cara mengatasi overthinking. Terus yang kedua tadi bagaimana mengatasi rasa kayak berat dalam menghadapi kegiatan perkuliahan lah intinya seperti itu Kak. Silakan dijawab Kak Umi. Oke, keren banget pertanyaannya Prita. Makasih banyak gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dulu ya, gimana mengatasi rasa overthinking dan takut gagal gitu. Jujur kakak juga pastinya banyak overthinkingnya juga. Pastinya banyak takut gagalnya juga gitu kayak, ih pasti orang-orang banyak yang lebih keren dari aku. Bisa nggak ya aku jadi mawapres dan lain-lain gitu. Tapi eh, waktu itu kakak kayak didorong sama lingkungan kakak juga gitu loh. Jadi kayak teman-teman kakak itu bener-bener support kakak gitu. Jadi support terbesar kakak itu dari orang tua dan juga dari teman-teman kakak gitu. Jadi mereka kalau misalnya kakak lagi overthinking, kakak kayak cerita gitu loh ke mereka. Terus mereka yang ngeyakinin kakak, kamu bisa kok asal udah maksimal gitu. Terus nggak cukup sampai situ aja gitu. Jadi kakak di situ belajar untuk eh, membuat kakak jadi punya growth mindset gitu. Jadi kakak mikirnya kayak justru ini harus jadi pembelajaran buat saya. Justru ini jadi tantangan buat saya biar saya mentalnya bisa lebih keasah gitu. Jadi kakak juga bikin mindset di otak gitu loh. Jadi kakak pernah waktu itu baca salah satu buku gitu kan ya. Hal apapun yang kita lakukan di dunia ini gitu, itu tuh selain tergantung dari otak kita, tergantung dari bisikan gitu. Bisikan tuh terbagi menjadi dua, yaitu bisikan baik dan bisikan jahat gitu. Nah, rasa overthinking ini lahir dari bisikan jahat ini, bisikan dari setan ini gitu loh. Nah, bisikan jahatnya yang bilang kayak, ih, awas kamu, nanti gagal gitu. Udahlah, nyerah aja, gak usah ngapa-ngapain lah gitu. Itu bisikan jahat gitu. Tapi ketika kamu bisa ngelawan bisikan tersebut gitu, ketika kamu berhasil bikin mindset yang bagus di otak kamu gitu, insya Allah rasa overthinking tersebut itu bakal bisa menghilang gitu loh. Jadi belajar mengelola dan menerima bisikan dan apa yang ada di otak kamu gitu. Itu penting sih menurutku gitu. Jadi kayak kenapa ada bisikan jahat gitu? Kenapa bisa kamu dibuat overthinking nih gitu? Itu karena gitu ya. Setan itu nggak suka kamu tuh berjuang gitu. Setan tuh nggak suka kamu tuh jadi orang keren gitu. Mereka maunya kamu jadi biasa-biasa aja. Aku tuh mikirnya gitu kayak, alah coba bisikan setan gitu doang loh. Aku tuh terus itu selain itu aku kayak suka ngasih
afirmasi positif ke diri sendiri gitu loh setiap harinya. Ini kayak agak alay sih, tapi ya udahlah. Jadi kayak setiap harinya aku ngomong di depan kaca kayak saya cantik, saya keren, saya bisa memenuhi impian saya pekerja keras dan lain-lain gitu. Dan dengan ngasih motivasi ke diri kakak setiap harinya gitu, itu kayak bikin kakak jadi percaya diri gitu loh. Itu faktor penting. Terakhir tadi kata kakak, belajar untuk mengucapin rasa syukur gitu. Jadi kayak ini juga kakak baca dari salah satu bukunya Ahmad Rifai Rifan gitu kan ya. Terus di buku itu dia bilang kayak penelitian untuk eh, ada penelitian untuk orang yang mengucapkan rasa syukur setiap hari sama yang satunya mengeluh setiap hari. Yang mengucapkan rasa syukur setiap hari ini dia jauh lebih bahagia, dia jauh lebih tenang gitu. Dan yang mengeluh setiap hari ini setelah dilakukan penelitian itu kayak jadi suram dan muram gitu loh hidupnya. Nah kayak bener bersyukurlah kepadaku maka akan aku tambah nikmatmu. Itu bener gitu. Ternyata ketika kita bisa bersyukur setiap harinya itu kayak diri kita tuh justru perasaan kita hari itu lebih positif gitu loh. Jadi kakak tuh setiap harinya nulis kayak thank you, hari ini aku bisa makan enak, hari ini aku bisa jalan-jalan. Padahal itu kayak hal-hal sepele gitu. Tapi itu tuh justru bisa bantu kamu juga gitu, mengatasi rasa overthinking dan lain-lain ini gitu. Karena ternyata nikmat yang dikasih Tuhan ke kamu itu lebih banyak gitu loh. Mungkin itu buat pertanyaan pertama gitu. Apakah menjawab Prita? Sungguh menjawab, Kak. Terima kasih tipsnya ya. Oke, sama-sama. Semangat ya. Gitu. Mungkin Omo, pertanyaan yang ini apa? ada pertanyaan di kolom chat nih. Adakah dari Kak Bintang, adakah tips dari kakak agar kita itu konsisten saat melakukan sesuatu dan bagaimana mengatasi burnout? Gimana nih Oke. Kak? Oke, bentar. Ini aku jawab pertanyaan Prita yang kedua dulu atau gimana? Boleh. Nanti dilanjut ke Bintang. Kak Bintang juga nggak apa-apa. Oke, siap. Pertanyaan kedua dulu. Ini memang masalahnya anak-anak semester akhir itu memang masalah skripsi. Jujur aku juga waktu ngerjain skripsi itu kayak ngerasa itu beban terberat aku gitu loh. Bener-bener burnout juga, burnout parah jelas gitu loh. Kayak bahkan aku mengalihkan itu dengan mencari pekerjaan gitu. Rasanya nggak mau nyelesain skripsi gitu. Tapi balik lagi. Ingat tujuan kamu awalnya apa? Kenapa kamu harus lulus gitu. Nah, terus gimana waktu itu cara kakak mengatasi masalah skripsi ini gitu? Jujur, eh, kalau misalnya kamu, Prita merasa belum punya apa merasa sendirian gitu. Tapi kamu punya nggak Prita kayak teman dekat gitu? Teman dekat ada nggak? Ada, Kak. Banyak malah. Banyak malah gitu. Nah itu cara aku biar aku mau ngerjain skripsi. Jadi kayak aku tuh belajar bareng teman-teman aku gitu. Misal kayak, yo malam ini kita ke kosannya Riri gitu. Jadi kayak kita rame-rame ke kosan atau malam ini kita ke kafe ini gitu. Biar kita sama-sama punya progres bareng gitu loh. Jadi kamu nggak ngerasa sendirian. Kamu merasa ada teman seperjuangan gitu. Dulu itu jujur yang ngebantu kakak menyelesaikan skripsi itu karena adanya dorongan dari teman-teman sekitar gitu. Makanya tadi kata kakak sekali lagi penting untuk memilih teman dan orang-orang yang punya energi yang sama kayak kamu gitu. Mungkin itu dari aku tipsnya cari temen kalau misalnya merasa sendirian gitu. Atau bisa juga nggak sih di laptop itu kalau nggak salah aku pernah nonton di TikTok kayak study together gitu loh sama bule-bule gitu yang kayak cuma belajar bareng itu mungkin juga bisa jadi salah satu ini temen kamu gitu. Dulu aku juga pernah ini kayak aib nggak ya? Ini kayak aku tuh kan suka banget belajar bisa mikirnya malam. Sedangkan aku nggak bisa sendirian gitu. Jadi dulu aku main aplikasi apa aku lupa namanya gitu kayak teleponan sama orang random gitu loh. Jadi aku bisa belajar tetap nugas tapi sambil ngobrol. Soalnya aku butuh temen gitu loh biar nggak ngantuk gitu. Itu aib gak ya? Agak malu sih mengakuinya gitu. Tapi kayak cari cara biar kamu bisa tetap semangat lagi itu sih.
cari cara gitu. Nah, nanti mungkin cara-caranya bakal ku jelasin lebih jauh di pertanyaannya Bintang ini ya. Oke, sekarang udah menjawab belum Prita? Udah, Kak. Terima kasih banyak. Oke, semangat skripsianya. Aku bantu doa. Makasih, Kak. Sama-sama. Lanjut. Adakah tips dari kakak agar konsisten saat melakukan sesuatu? Tadi balik lagi ke habit gitu. Habit itu harus dibangun selama minimal 1 bulan lah kamu konsisten ngelakuin itu gitu. Jadi kakak dulu bikin yang namanya challenge gitu, bikin challenge. Nah dari challenge itu kalau misalnya kakak berhasil ngelakuin hari ini hal-hal itu kakak X-in. X gitu loh sampai rutin selama 30 hari sampai itu bisa jadi kebiasaan gitu. Jadi kakak dulu dari challenge pertama, kedua eh dari Google Calendar gitu. Jadi di Google Calendar tuh kakak diingetin gitu loh setiap harinya harus ngapain aja gitu. Tapi pastikan kak ada rasa-rasa bosen dan jenuh yang gitu-gitu aja gitu. Nah kemarin kakak itu ngobrol ceritanya sama teman kakak. Dia ngechat kakak tiba-tiba, Umu, hobi kamu bulan ini apa? Gitu. Dia kayak tahu banget gitu loh kalau misalnya aku tuh setiap bulan pasti ganti hobi gitu. Mungkin kalau misalnya Kak Arda kan ini kan followers IG aku, pasti tahu banget kan. Aku misal kayak bulan ini tiba-tiba nge-gym, bulan depan tiba-tiba tenis, bulan depannya apa ganti-ganti. Bener nggak Kak Arda? Nah iya, kayak gitu. Jadi eh, caraku untuk konsisten melakukan sesuatu yaitu melakukan dengan cara yang berbeda, tapi dengan goals yang sama. Gitu. Ini juga sekalian mengatasi burnout ya gitu. Jadi misalnya aku pengen jago bahasa Inggris. So, what should I do gitu. Jadi oke, bulan ini aku pengen ini deh download aplikasi chatan sama orang luar gitu loh. Ini aku suka random sih sama orangnya. Terus ya udah aku chatan sama orang luar negeri dan dari situ aku belajar terkait dengan apa grammar dan lain-lain gitu ya kan. Dan nih terus aku bosen udahlah hapus aplikasinya gitu, tapi aku tetap mau belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya bulan depannya aku download aplikasi Wishing. Jadi kayak aku nyanyi gitu loh, nyanyi karaokean tapi itu harus lagu Inggris buat bagusin pronunciation aku gitu. Terus aku bosen lagi nih gitu, jadi apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi selanjutnya aku baca webtoon, aku kan suka banget ya baca webtoon, tapi harus pakai terjemahan bahasa Inggris gitu. Oke, pusing palaku kayaknya gitu. Jadi aku kayak nyoba cara lain gitu. Jadi aku kayak nonton film barat tapi pakai subtitle Inggris gitu. Kayak biar nggak burn out, ngelakuin sesuatu itu dengan cara yang berbeda-beda, tapi tetap kamu suka gitu. Jadi kamu kayak bahagia juga iya, tapi kamu bisa belajar juga iya gitu loh. Dari hal-hal yang kecil dulu gitu loh. Terus biasanya kalau kakak udah burn out, kakak pernah nih, kemarin kakak burn out parah, parah banget sih itu. Gara-gara kakak kerja di 3 perusahaan dalam waktu 1 bulan, itu agak gila emang. Cara ngatur waktunya itu emang agak gila gitu, nggak boleh berlebihan juga ya, ini nggak boleh ditiru. Terus muka kakak langsung jerawatan semua, stres parah gitu ya. Terus akhirnya kakak booking tiket ke Belitung. Bener kayak tiba-tiba kayak 1 mingguan kakak di sana, bener-bener refreshing, apa sih, bener-bener nge-refresh otak gitu loh. Dan akhirnya setelah itu kakak bisa bangkit lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya burnout, cari, berhentilah, berhenti, berhenti. Jangan maksain diri kalian gitu. Cari hal yang kalian suka gitu. Kalau misalnya burnout tuh kayak cuma burnout kecil gitu, pasti aku kayak pergi ke alam, terus aku nenangin diri kayak cuma diem doang ngedenger suara air gitu. Mungkin kamu bisa ngelakuin hal-hal yang kamu suka itu gitu, dan kamu jangan ngelakuin hal yang sama terus menerus gitu, bakal bosen juga gitu loh. Terus coba hal-hal baru gitu. Menurut aku explore hal baru itu penting banget dan bisa bantu banget buat ngatasi burnout ini gitu. Jadi kayak bahkan kakak udah bikin list gitu, oke, setelah belajar, setelah nge-gym, setelah tenis aku mau berkuda, abis itu diving, abis itu ini itu gitu loh, kayak nyoba banyak hal gitu gitu. Jadi kayak
kamu bisa mencoba banyak hal baru gitu. Entah itu ikut komunitas-komunitas baru, ikut volunteer-volunteer gitu. Yang penting itu bisa bikin kamu bahagia gitu. Insya Allah kayak itu bisa bantu kamu ngatasin burnout kamu gitu. Apakah menjawab bintang atau kayak "Ah, masih kurang gitu, bilang aja. Mungkin kita cukupkan dulu ya Kak untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau masih mau tanya-tanya lagi, bisa nanti DM ke IG-nya Kak Umu. Betul Iya, Kak Umu? jangan lupa follow IG aku @umuadila. Nanti ku follow back. Habis ini tak follow Kak Umu. Oke. Ya, mungkin ini pertemuan kita webinar kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Umu Adila telah meluangkan waktunya untuk malam hari ini untuk bisa memotivasi kita semua untuk bisa memberikan ilmu baru, pengetahuan baru bagi kita semua untuk kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebelum itu eh, ini dari panitia akan memberikan sertifikat terlebih dahulu secara online nih Kak. Kepada yang panitia disilahkan. Oh ya, aku belum minta maaf. Tadi sinyalku tiba-tiba hilang. Sorry banget ya. Aku lupa ngecek soalnya. Iya, nggak apa-apa Kak Oke, Umu. terima kasih banyak sertifikatnya Basic Step. Oke Kak Umu, kita juga makasih banyak ya dari Basic Step udah sharing knowledge dari Kak Umu. Semoga kita makin produktif ya Kak. Oke, semangat semua produktifnya. Jangan lupa apa yang aku sampaikan tadi dilakukan. Jangan cuma dibaca aja slide-nya. Oke Kak Umu siap. Makasih ya Kak sekali lagi. Sama-sama. Berarti aku udah boleh live. Sebentar Kak Umu, kita foto dokumentasi terlebih dahulu sama teman-teman. Oke, Mungkin oke. teman-teman bisa dinyalakan dulu kameranya untuk kita berfoto bersama untuk dokumentasi bersama Kak Umu terkait webinar pada malam hari ini. Yuk, kita nyalakan dulu kameranya. Teman-teman, ayo. Nyalakan kameranya dulu. Kak Arda, nanti untuk yang screenshot, ya mungkin kita bisa pose dulu nih, Kak Umo. Oke. Oke, teman-teman, dinyalakan dulu kameranya. Dinyalakan dulu kameranya. Kalau basic step, gerakan tangannya ada nggak ini, Kak Arda? Bebas saja Kak Kamal. Oh, bebas. Kita foto bebas dulu ya. Oke, untuk yang panitia yang bagian eh, untuk dokumentasi, saya hitung dari 1 sampai 3 nanti bisa di screenshot ya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam webinar kali ini. Pun saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada kaum Adila telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat ke depannya. Mungkin akhir kata dari saya selaku moderator kali ini, closing statement dari saya, segala hal hebat bermula dari niat yang kecil. Maka dari itu, mari kita bersama untuk memberikan sesuatu yang lebih baik ke depannya bagi diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye-bye semua. Semangat.